Saudara, kericuhan saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta, seperti halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Inilah kerusakan yang terjadi di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Kerusakan parah terjadi pasca aksi anarkistis sejumlah perusuh. Sisa-sisa kebakaran dan beberapa besi potongan pagar halte tampak berserakan di sekitar lokasi. Pintu masuk atau akses dari halte Transjakarta menuju MRT Bundaran Hotel Indonesia tampak ditutupi pagar besi. Sejumlah fasilitas publik tak terkecuali stasiun MRT Setiabudi Jakarta juga mengalami kerusakan. Selain mengalami pecah pada sejumlah kaca, dinding pintu masuk stasiun ini juga dipenuhi oleh coretan. Petugas pun mulai membersihkan sisa-sisa kerusakan serta coretan yang berada di stasiun tersebut. Meski mengalami kerusakan, layanan stasiun MRT tetap berjalan dengan normal. Kebijakan Transjakarta tidak mengangkut sementara penumpang bus reguler dari Koridor 1 imbas aksi ricuh yang merugikan para pengguna. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang karena akan mengganggu kenyamanan masyarakat luas. Dan saya suruh pulang cepat, saya mau pulang ke rumah, bingung mau naik apa. Oh, tapi memang biasanya hari-hari memang pakai Transjakarta, Bu? Iya. Ada angkutan lain juga? Kalau misalnya ada demo lagi ke depan, kalau bisa jangan merusak fasilitas umum ya seperti ini yang kita lihat. Contohnya halte busway ini kan rusaknya parah sampai kebakaran kayak semalam. Ya saran saya untuk selanjutnya untuk ke depan misalnya ada demo lagi ya tolonglah jangan merusak fasilitas umum lah. Merasa apa ya istilahnya susah yang biasanya udah biasa naik kendaraan busway sekarang diginin otomatis ya mungkin menurut ini sih dia mungkin agak rugi juga ya istilahnya disayangkan lah dengan keadaan begini. Kita menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang melaporkan proses perbaikan dari lokasi. Selamat pagi Tifal, kemarin mulai dibersihkan usai dirusak saat unjuk rasa. Kapan tepatnya halte Bundaran Hotel Indonesia akan mulai diperbaiki? Kalau ditanya kapan akan diperbaiki, tampaknya ini akan seiring sejalan dengan pembersihan dari sejumlah halte bus Transjakarta yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan yang berlangsung selepas unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 lalu. Kenapa saya katakan seiring sejalan? Karena kemarin kalau yang saya lihat di tempat yang sama tempat kami melaporkan untuk hari ini di sekitar halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, ini masih dilakukan pembersihan, kemudian dicek lagi oleh petugas kepolisian, ditambah lagi ada penataan ulang sekitar kawasan ini untuk menghindari ada puing-puing sisa pecahan kaca kah itu atau beberapa barang-barang yang berasal dari halte ini yang kemungkinan bisa membahayakan orang-orang yang berada di sekitar area Bundaran HI ini begitu. Nah, ini seiring sejalan tapi kapan persisnya ini juga masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak PT Transportasi Jakarta, mengingat untuk jumlah haltenya sendiri pun kalau dari konfirmasi Gubernur Anies Baswedan tercatat ada 20 halte yang mengalami kerusakan bervariasi dengan total kerugian kalau update terakhir atau pembaruan datanya lebih dari 55 miliar rupiah. Ini masih akan berkembang lagi nantinya kemungkinan, tapi kita akan juga menunggu apakah ada penambahan data kerugian ataupun juga jumlah total kerusakan apa saja yang mungkin saja dia terjadi atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PT Transportasi Jakarta ini. Nah, terkait dengan hal ini juga sebetulnya berimbas pada layanan kepada masyarakat. Beberapa kali kami melihat di sepanjang kawasan Sudirman Tamrin ini, setidaknya di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, untuk layanan bus dengan kode koridor 1, rutenya itu dari Blok M hingga kota begitu, kami melihat bus-bus itu hanya melayani penumpang yang akan turun. Sementara mereka yang hendak menggunakan layanan ini atau naik ke armada bus dengan koridor 1 ini tidak bisa mengakses ataupun tidak bisa menggunakannya. Ini sesuai juga dengan keterangan dari pihak PT Transportasi Jakarta yang saya dapatkan kemarin. Ini langsung dari Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Nadia Dipo Sanjoyo. Ia menyebutkan bahwa khusus untuk koridor 1, untuk sementara tidak dijelaskan sampai kapan ini, untuk sementara tidak berhenti dari halte Polda Metro Jaya sampai halte Bank Indonesia.
untuk sementara tidak melayani halte yang terimbas. Bagi pelanggan akan ada jalur ataupun juga diberikan rute tambahan untuk armada bus sebagai penggantinya begitu, yakni rute non-BRT GR1. Rute non-BRT ini busnya berwarna kuning yang biasanya menepi di bahu jalan ataupun juga di trotoar begitu. Itu untuk kodenya, kode busnya GR1. Ini disebutkan untuk pelanggan yang biasa menggunakan layanan halte terdampak. Itu sebagai penggantinya. Kenapa kemudian ini tidak bisa melayani angkut penumpang bagi mereka yang akan menggunakan Transjakarta dari halte Polda Metro Jaya sampai halte Bank Indonesia? Analisisnya begini saja. Anda pengguna Transjakarta yang terutama menggunakan kawasan atau yang biasa melintasi kawasan Polda Metro Jaya sampai Bank Indonesia, ini berhubungan juga dengan sistem transaksinya. Kalau dari halte Transjakarta sendiri, kalau Anda mengetap uang atau memindai uang elektronik Anda begitu, itu langsung terambil atau terkuras untuk membayar tiket masuk seperti itu. Tapi mengingat halte-halte ini mengalami kerusakan termasuk untuk fasilitas pemindai uang elektroniknya, dan di area trotoar ini tidak tersedia alat untuk pemindai uang elektronik bagi mereka yang akan mengangkut penumpang. Inilah alasannya kemudian mengapa kemudian pihak PT Transportasi Jakarta tidak menaikkan penumpang untuk sementara dari halte Polda sampai halte Bank Indonesia. Ini juga yang menjadi alasan bagi sebagian warga sejak kemarin, begitu sampai dengan hari ini saya temui mengalami kesulitan begitu ya. Kesulitan untuk mengakses transportasi. Karena setiap hari ada beberapa warga yang menggunakan angkutan Transjakarta untuk bepergian begitu, menuju sejumlah tempat tujuan, tapi karena imbas dari kerusuhan pasca demo 8 Oktober lalu ini, yang alhasil ada kerusakan pada sejumlah halte bus Transjakarta, akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat kembali begitu. Nah, harapannya kemudian perbaikan ini bisa segera dilakukan, karena kalau kita bicara untuk kondisi saat ini, kami belum melihat ada petugas dari PT Transportasi Jakarta atau dari Pemprov DKI yang akan melakukan perbaikan pada pagi ini. Harapannya bisa segera dilaksanakan perbaikan, karena lagi-lagi ini berhubungan dengan layanan masyarakat terutama di bidang transportasi publik, Lenis. Hingga saat ini memang belum bisa mengangkut penumpang. Lantas dari pantauan Anda, Tifal, hingga pagi ini apakah sudah disiapkan halte sementara begitu untuk juga bisa menaik atau menurunkan penumpang? Karena tadi Anda sebutkan ada bus khusus sebenarnya yang disiapkan untuk bisa mengakomodir pelayanan masyarakat ini. Untuk halte bayangan atau bus stop di pinggir jalan di sepanjang kawasan Sudirman Tamrin ini, secara spesifik saya tidak melihat itu. Tidak ada penanda bahwa ini menjadi area perhentian sementara untuk bus Transjakarta ataupun juga Metro Trans. Yang saya pantau saat ini pun juga area jalan ini terpantau biasa-biasa saja begitu. Bahkan beberapa kali saya melihat dari kejauhan begitu sebelum untuk persiapan laporan langsung ini, ada beberapa warga atau pengguna jasa Transjakarta yang kebingungan, saya harus berhenti di mana, saya harus mengambil rute yang mana. Bahkan kemarin pun kalau tadi Anda lihat beberapa pernyataan warga itu yang saya dapati kemarin itu, dari kemarin siang, ia mengatakan bahwa ya kesulitan itulah mereka rasakan karena tidak ada layanan perhentian sementara atau bus stop ataupun halte bayangan begitu di sekitar kawasan ini. Karena lagi-lagi pun masyarakat yang dirugikan. Nah, ini yang diharapkan bisa segera dapat jalan keluarnya, mengingat jalur koridor 1 sepanjang kawasan Harmoni Blok M atau setidaknya sekitar kawasan Sudirman Tamrin ini banyak warga yang menggunakan atau memanfaatkan Transjakarta untuk bisa berpergian menuju ke sejumlah tempat tujuan. Apakah kemudian ada layanan lain ataupun juga ada tindak lanjut lain yang mungkin akan diambil oleh PT Transportasi Jakarta terkait dengan hal ini yang masih kami tunggu, Glenis. Kerugian tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pengguna Transjakarta, namun juga dari Pemprov DKI dan juga PT Transjakarta karena sejumlah halte ini kan dibakar. Secara keseluruhan, Tifal, sebenarnya ada berapa total taksiran kerugian akibat kerusakan fasilitas umum ini seperti halte Transjakarta yang dibakar akibat kericuhan pada unjuk rasa sebelumnya? Kalau total kerugian yang kemarin disampaikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, total ada 20 halte yang mengalami kerusakan bervariasi dengan total kerugian itu mencapai 55 miliar rupiah
lebih. Beberapa di antaranya mungkin saya coba sampaikan, ada beberapa halte yang mengalami kerusakan karena dibakar. Selain di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, ada juga di kawasan Sarinah, kemudian di Karet Sudirman, Tosari Baru dan Tosari Lama. Sebelum area ataupun juga sebelum melintasi Bundaran Hotel Indonesia ini juga mengalami kerusakan yang hampir mirip dengan kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini karena sama-sama dibakar begitu. Kemudian juga ada di Sentral Senen, di Senen arah HCB dan juga Senen arah Pulau Gadung. Itu beberapa di antara sejumlah halte yang terkonfirmasi rusak karena dibakar. Sementara beberapa halte yang hanya dirusak tapi dalam kondisi yang masih, saya katakan, kerusakannya tidak sebanding dengan kerusakan yang dari seperti halte di Bundaran HI ini begitu. Beberapa di antaranya ada di HCB, kemudian BI, Gambir 1, Sumber Waras, Duku Atas 1, Grogol 1, Petojo, Bendungan Hilir, Rumah Sakit Tarakan, dan Kuitang. Beberapa halte ini rusak mengingat jalur-jalur ataupun juga lokasi halte ini bersesuaian juga dengan rute dari para demonstran saat 8 Oktober 2020 lalu melakukan unjuk rasa begitu, termasuk saat mereka dipukul mundur oleh petugas kepolisian saat itu selepas unjuk rasa, Glenis. Kerugian 55 miliar rupiah dan juga masyarakat pengguna Transjakarta ini harus menerima kerugian karena kericuhan dari unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Terima kasih Tifal Solesa, laporan Anda langsung dari halte Transjakarta Hotel Indonesia.